Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa JTV Kediri? Ketemu lagi dengan hal yang luar biasa. Semoga rezeki dan kabar sehat dan hal positif selalu tercurah kepada kita semua. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keberadaan pedagang kaki lima atau biasa disebut PKL atau PK5. Dan memang saat ini background saya di belakang adalah Jalan Doho. Jalan ini termasuk sentra padat akan keberadaan PK5, dan belum lama ini memang dilakukan penertiban yang harapannya menciptakan iklim positif terhadap kota Kediri. Lalu bagaimana keberadaan PK5 selama ini? Kita akan kupas di momen saat ini keberadaan PK5 di antara penertiban dan kebutuhan perut bersama saya Budi Arya di Mata Publik, Buka Mata, Suarakan Fakta. Ya, berbicara tentang pedagang kaki lima, memang banyak hal yang menjadi bahasan pemirsa JTV Kediri. Dan ketentuan yang sudah dikemukakan oleh pemerintah Kota Kediri melalui dinas terkait memang menjabarkan sebuah aturan di mana jam buka tutup sudah dilakukan, tapi kenyataannya itu tidak membuahkan hasil yang maksimal terhadap para PK5. Tetapi dalam hal ini memang jam buka tutup ditentukan yang awalnya dari pukul 7.00 atau jam 7 pagi itu harus sudah merampungkan semua dagangannya. Tapi toh kenyataannya kembali tidak memberikan hasil maksimal hingga jam buka tutup kembali diundur di pukul 08.30 atau jam setengah 9 pagi. Nah, bagaimana reaksi dari para pedagang kaki lima terkait hal ini akan kita kupas dan kita akan minta konfirm satu persatu terhadap para pedagang kaki lima. Ya, saya akan mencoba langsung konfirmasi terhadap beberapa pedagang kaki lima yang berada di Jalan Doho. Saya akan melakukan ajak secara doorstop. Bagaimana sih proses dan mekanisme penertiban yang dilakukan, apakah itu sudah membuahkan hasil maksimal terhadap para pedagang kaki lima di Jalan Doho ataukah malah sebaliknya? Oke. Ya, Assalamualaikum Ibu. Salam Bu. Ini Budi Arya dari Mata Publik JTV Kediri. Ini mau tanya-tanya nggak apa-apa ya, sembari jualan ya? Ya, dengan Ibu siapa nih Bu? Bulan ya? Iya. Bulan bisa dijabarkan nih, kan ini baru saja terjadi penertiban ya dari pemerintah Kota Kediri terkait jam buka tutup. Bagaimana respon dari pedagang kaki lima dari Bulan sendiri? Kalau dari saya Pak ya, berhubung ini peraturannya baru, tutupnya jadi lebih awal itu terjadi penurunan omset sih kalau ini. Penurunan omset? Iya, penurunan omset. Dari yang awalnya dulu kan kita harus bersih kan sekitar jam 9. Nah sekarang itu setengah 9 itu udah harus bersih, jadi ya otomatis kita terjadi penurunan omset dari penjual. Kalau awal bukanya start tuh jam berapa sih Bu? Kalau awal jam 6, start jam 6, selesai jam 9 dulu. Ya. Kalau sekarang setengah 9 sudah harus bersih, jadi kita jam 8 udah mulai beres-beres, ya nggak jualan, nggak terima orderan lagi. Bulan, ini terakhir apa yang diharapkan dari pedagang kaki lima terhadap penertiban ini? Apakah nanti bisa dilokalisir di tempat jadi satu ataukah tetap berada di Jalan Doho? Inginnya seperti apa sih? Kayaknya sih tetap Jalan Doho ya, tapi kalau memang dilokalisir kita harapkan itu ada tempatnya gitu loh Mas, buat nampung semuanya, nggak cuman kalau sekarang kan mungkin disediakan kan di pasar, cuman kan ada 10 tenda aja, nah itu kan tidak cukup kalau buat semua. Kalau nggak gitu ya udah tetap aja, cuman kita mintanya tuh tutupnya sama kayak dulu setengah 9, jam 9. Soalnya kan rata-rata toko di Jalan Doho kan bukanya jam 9 kan, setengah 9 mereka baru bersih-bersih lah, sama kita juga setengah 9 bersih-bersih, mereka buka kita juga bersih. Ini terakhir Mbak Ulan, tadi kan saya menarik omset, terkait omset itu penurunan sampai berapa persen? 30-50 Mas. Kalau hasil per hari berapa? Kalau hasil per hari sekitar, kalau saya Ya. itu sekitar 300-an lebih ya. Kalau sekarang paling cuma 100 berapa, 200 kayak gitu.
Ya, terima kasih Mak Ulan ya. Selamat, semoga dagangannya makin laris ya. Ya, pemirsa JTV Kediri memang banyak hal yang menjadi bahasan terkait omset itu yang dikemukakan oleh PKL. Tapi toh kenyataannya lokalisir itu sebenarnya juga menjadi penentu, tetapi tergantung efisiensi atau strategisnya sebuah wilayah penempatan PKL apabila dilokalisir menjadi satu titik di tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah kota. Bagaimana kesan dan kesan dari pedagang selanjutnya tetap di mata publik. Kalau kita melihat di sepanjang Jalan Doho, memang ini menjadi hal yang potensi ya bagi sentra perekonomian PK5. Karena apa? Dari beberapa sudut pandang yang kita lihat, wow, luar biasa. Konsumen di sini pada berjajar dan mulai ada di tempat-tempat penjual PK5. Dan kita akan kembali mengambil cara acak. Tadi udah kita konfirmasi beberapa pedagang. Kali ini saya akan mencoba salah satu pedagang yang ramai. Wow, ini apa ya? Mie Jakarta. Oke. Assalamualaikum Ibu. Bisa ganggu waktunya sebentar Bu ya? Sembari jualan nggak apa-apa ya? Ini dari JTV Kediri Bu, dari program Mata Publik. Nah, Bu bisa dijabarkan terkait penertiban yang barusan dilakukan oleh pemerintah kota ya? Terkait jadwal buka tutup. Gimana Bu reaksi dari para pedagang nih Bu? Ya, ini sih agak berkurang aja. Terus kalau ada apa solusi lain apa gimana gitu kan? Biasanya kita kan bukanya itu jam 5:30 sampai jam 9. Sekarang kan agak dimajuin jam 8 kan disuruh tutup sekarang. Dampaknya ya Omset? iya berkurang. Terus pembelinya juga ini apa kayaknya agak kurang ini. Ya. Kalaupun nanti dipindah umpama di satu titik di tempat mana gitu, sepakat nggak itu? Kalau dipindah tuh kayaknya sih nggak ini sih kurang apa namanya? Maksimal ya? Iya. Kurang maksimalnya dalam hal apa Bu? Tingkat penjualnya sepi? Penjual kayak sama pembelinya gitu. Gitu ya. Iya. Terima kasih Bu Sri, selamat berdagang, semoga laris dagangannya. Ya, memang ragam hal yang tadi dikemukakan oleh PKL, tempat Jalan Doho menjadi sentra yang potensi. Karena apa? Kalaupun terjadi lokalisir itu menjadi suatu hal yang perlu dipikirkan. Omset itu yang menjadi tujuan utama, berkurangnya sebuah omset. Ya, beberapa pedagang banyak ragam yang tadi udah kita wawancarai maupun kita konfirmasi. Ada pedagang mie, terus juga ada pedagang kuliner yang notabene makanan ringan, dan saat ini kita akan mencoba merangsak ke salah satu pedagang nasi yang bisa dikatakan ini menjadi ikonik dari Jalan Doho, yakni pecel tumpang. Kita akan menyanyi bagaimana sih responnya terkait penertiban yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri terkait keberadaan PK5 di Jalan Doho. Oke, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, Bapak. Iya, mohon maaf nih mengganggu waktunya. Dengan Bapak siapa Pak? Ibu Eni. Oh, Ibu Eni aja ya, dengan ibunya aja ya. Ya Bu, dengan Ibu siapa Bu? Ibu Eni. Ibu Eni. Nah, ini penjual pecel tumpang Anjasmara ya. Ini ikon nih ya di Jalan Doho ya. Kalau Indonesia. Bu Eni, saya tertarik. Kan barusan penertiban dilakukan ya oleh pemerintah Kota Kediri terkait jadwal buka tutup dari PK5 Jalan Doho. Gimana Bu? Responnya dengan terkait hal ini Bu? Agak-agak kurang ini ya, apa namanya, waktunya kurang panjang dikit lah. Kan 8:30 harus steril, jadi jam 8 kita harus udah tutup.
Makanya kalau Bioling minta, kita para PKL itu minta ke Ibu Vinanda mungkin ada kemurahan lagi, nanti sterilnya diperpanjang dari jam 9. Nah Bu, kalau melihat jadwal buka tutup kan emang agak dimajukan ya. Itu pengaruhnya apa sih Bu terhadap PKL? Omsetnya berkurang, para pelanggan juga banyak yang, Mbak, aku kesana udah tutup, padahal dia lewatnya itu siang, jam 8:30 itu baru lewat mau kerja, gitu. Nah, berarti kan kalau memang itu dimajukan jadwal untuk tutupnya, ini pengaruhnya tetap di omset ya. Omsetnya berapa persen Bu turunnya? Berapa persen? Sekitar 20-25%. Dari omset berapa Bu kisaran per hari? Kalau ruangnya bisa sekitar 400-300, tapi karena waktunya yang terbatas, jam 8 kita harus sudah Siap-siap ya. Itu kadang 250. Lumayan berkurang juga ya Bu ya. Iya. Oke. Ya Bu Eni, ini kan ada wacana ya atau gambaran dari pemerintah Kota Kediri melalui dinas terkait. Kalaupun terjadi sebuah lokalisir atau difokuskan di satu titik, gimana Bu respon dari PK5 nih Bu? Sepertinya saya tetap meminta milih di sini ya, karena ini orang-orang biasanya pelanggan saya yang luar kota, yang orang Surabaya, orang Madiun, orang Kertosono itu kalau ke Tulungagung kan pastinya lewat sini. Jadi kalau mau dipindah ke pasar mana atau mana itu kayaknya Berarti kurang. Iya. harapannya tetap di Jalan Doho ya. Oke. Ya. Harapannya seperti itu. Pemirsa JTV Kediri, memang kalau kita melihat Jalan Doho itu sangat potensi karena menjadi perlintasan yang baku kalau kita melintas di Kota Kediri. Siapa tidak kenal Jalan Doho karena itu menjadi sentra dan denyut nadi perekonomian di Kota Kediri. Nah, tadi Klop sudah kita wawancarai satu persatu dari para pedagang ragam, secara acak kita ambil secara doorstop, dan kita akan coba nanya sesepuh di sini, salah satu PKL di Jalan Doho. Akan kita tanya bagaimana respon yang sudah dikemukakan oleh para pedagang kaki lima terkait hal ini yang menginginkan terus tetap berada di Jalan Doho Kota Kediri. Sungguh ya. Ya, kalau bicara PKL mesti ada seorang sesepuh yang dituakan di sini ya, yang udah lama berkecimpung dan menggeluti sebuah profesi atau pekerjaan yang bisa dikatakan sebagai pedagang kaki lima. Nah, saat ini saya sudah berada tepat di depan sesepuh yang saya bilang tadi. Ya, ini yang data saya itu namanya Pak Irwanto. Saya akan menanyakan langsung bagaimana sih penertiban maupun mekanisme yang sudah diterapkan oleh pemerintah Kota Kediri terkait hal-hal yang sudah dilakukan terkait jadwal buka tutup yang berada di sentra PK5 Jalan Doho. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak Irwanto ya. Iya, Pak. Bisa ngobrol sama duduk Pak ya. Ini dari JTV Kediri, dari program Mata Publik. Ya, Pak Irwanto, kalau melihat keberadaan PK5 ya, orang menyebutnya pedagang K5, PKL semacam itu, bagaimana sih respon yang dikemukakan pedagang? Tadi udah kita tanya satu persatu yang penertiban dilakukan terkait jadwal buka tutup. Dari mulai jam tutupnya 9 jadi setengah 9. Ya, kalau menurut saya ya sangat terdampak, Pak. Terdampak sekali. Tadi pertama aja turun, soalnya jam setengah 9 ke atas itu ramai-ramainya pembeli, gitu loh. Ya gimana ya? Ya kalau bisa untuk pemerintahan ke depannya itu ya ditata lah untuk PKL Jalan Doho, ditata yang rapi sehingga menjadi kota yang cantik, gitu loh. Oh, Jalan Doho ini juga ikonnya PKL khusus di Kediri, gitu loh. Nah, ini ditata, terus waktu juga harus di jam 9 kembali, jam 9 tutup. Soalnya toko-toko bukanya juga buka toko itu juga jam setengah 9 buka toko. Terus masih bersih-bersih lah. PKL juga gitu, bersih-bersih jam setengah 9, bersama-sama setengah 9, jam 9 harus bersih. Nah itu masih masih ada waktu lah untuk berjualan itu. Kalaupun terjadi penempatan di satu titik dilokalisir nggak di Jalan Doho, itu gimana reaksinya? Ya kalau disterilkan ya janganlah. Kalau disterilkan ya janganlah. Ya kita orang kecil ya sulit kita mencari nafkah, cari makan. Masalahnya saya di sini sudah bertahun-tahun, puluhan tahun saya jualan di sini. Ya kalau bisa ya tetaplah boleh berjualan di sini. Soalnya di sini juga PK5-nya Jalan Doho, PKL Jalan Doho di sini juga sentralnya di sini gitu loh.
kalau bisa ya jangan disterilkan, malah ditata yang yang rapi sehingga menjadi kota yang cantik, mudah enak dikunjungi, ramah dikunjungi gitu loh. Jualan udah berapa lama di sini, Pak? Saya mulai tahun 2004, 20 tahun. Bisa dikatakan sesepuh semacam. Ya. Terima kasih Pak Irwanto waktunya atas apa hal yang sudah dikemukakan di program Mata Publik JTV Kediri. Semoga dagangnya tetap laris dan apa yang menjadi keluh kesah dari PK5 ini bisa terrealisasi dan bisa disambut positif oleh pemerintah Kota Kediri tentunya. Ya, pemirsa JTV Kediri, itulah tadi ragam konfirmasi yang sudah saya lakukan terhadap PK5 di Jalan Doho. Denyut nadi perekonomian itulah yang merupakan hal vital di sini. Kenapa pedagang enggan untuk dipindahkan? Karena ini menjadi suatu ikon para PK5. Mereka udah puluhan tahun bekerja di sini, bahkan tadi 20 tahun, bayangkan. Itu bukan waktu yang sedikit, waktu yang lama. Tetap di Mata Publik, buka mata, suarakan fakta. Ya, sejumlah PK5 tadi udah kita konfirmasi di sepanjang Jalan Doho. Nah, giliran saatnya kita akan menanyakan langsung terkait respon dari pembeli di PK5 Jalan Doho. Bagaimana sih responnya terkait keberadaan PK5 di Jalan Doho? Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan Pak siapa nih? Abdul Hakam. Pak Abdul Hakam ya, asli Kediri. Iya. Pak Hakam, ini kalau mau lihat PK5 berjajar di Jalan Doho, gimana sih responnya terkait penertiban sudah dilakukan? Kan jadwal tutupnya diubah, yang awalnya menjadi setengah 9, Iya. jam 9, mohon maaf, jadi setengah 9 pagi, otomatis dimajukan. Kalau melihat keberadaan PK5 di Jalan Doho seperti apa sih? Sebenarnya sih mengganggu mas. Ya. Parkirnya kita agak susah. Gitu ya. Sebenarnya. Pengennya sih ditertibkan aja gitu. Ya. Kalau pola penertiban maunya semacam apa sih kalau dari pembeli? Ini lebih ditata lah yang baik gitu lah. Ditempatkan yang tempat yang bagus, gitu, yang kayak di food court gitu mungkin ditempatkan di mana gitu. Kan banyak ruko yang kosong sini ya. Mungkin bisa digunakan sama Pemda, mungkin digunakan untuk food courtnya kan bisa diambil alih kayak gini kan kosong misalkan. Kalaupun ditertibkan sudah dilakukan, apa sih yang idealnya jam buka tutupnya untuk PK5 kalau dari pembeli sendiri? Yang jelas yang penting bukan jam-jam waktu kerja aja gitu. Di luar jam kerja aja, jam sibuk. Ya, jam-jam kayak malam, sore gitu nggak masalah. Menurut saya gitu menurut saya. Terima kasih Mas Hakam waktunya, terima kasih. Ya, itu tadi pemirsa JTV Kediri, pembeli menginginkan adanya sebuah penertiban yang notabene untuk menata semacam itu. Karena apa? Kalau PK5 buka di jam-jam efektif seperti jam kerja itu sangat mengganggu dalam hal parkir kendaraan dan lain halnya. Karena apa? Itu menjadi hal yang jadi pantauan khusus bagi pemerintah setempat agar ini dilakukan. Karena kalau parkir di jam-jam efektif sangat mengganggu, karena di sisi lain selain mengganggu itu juga merusak pemandangan kota yang menjadi ikon Kota Kediri seperti Jalan Doho saat ini. Ya, pemirsa JTV Kediri, tadi kita sudah berkeliling atau menanyakan satu persatu terhadap para PK5 di sentra kuliner Jalan Doho tepatnya. Nah, saat ini kita akan langsung merangsak ke kantor pemerintah Kota Kediri. Saat ini kita berada di ruangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Kediri. Kita akan menanyakan langsung terkait mekanisme dan kebijakan apa yang menjadi keluh kesah dan unek-unek dari para PK5. Kita akan menemui Kepala Bapeda, tetap di Mata Publik, buka mata, suarakan fakta. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Budi Arya dari JTV Kediri, dari program Mata Publik. Kita janjian dengan Pak Cevi Ningsyudi ya? Kepala Bapeda. Sudah, tadi infonya di belakang ya. Terima kasih Bapak ya. Ya, terima kasih Bapak. Saya Pak Cepi, ada tamu dari JTV Pak Sudi mau ketemu. Oh, Mas. Selamat pagi Bapak.
Luar biasa. Sehat ya. Pak Cevi, jenengan selaku Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Kediri. Ya. Nah, kita mau menanyakan nih terkait banyak hal, terutamanya terkait keberadaan PK5, orang menyebutnya PKL, di sentra Jalan Doho ya, misalnya di sepanjang Jalan Doho yang menjadi ikonik dari Kota Kediri, terkait sentra kuliner dan hal apapun. Itu kan saat ini kami sedang menyusun RPJMD untuk 5 tahun terkait dengan wali kota yang baru, program-program wali kota yang baru. Ya. Salah satu daya tarik Kota Kediri itu kan kuliner, Benar. ya, kuliner. Nah, selain kuliner juga sudah ada lokasi yang memang menjadi magnet terbesar di Kota Kediri, yaitu Jalan Doho. Jalan Doho. Jalan Doho. Maka dari itu nanti ke depan itu antara dua potensi ini, ya, keinginan masyarakat di luar Kota Kediri dan masyarakat Kediri juga untuk menikmati kuliner, itu kan harus ditata yang cantik, yang rapi, sehingga nantinya semakin ramai yang datang ke Kota Kediri, terutama yang datang ke Jalan Doho juga. Yang jelas kan untuk penataan itu kan ada beberapa stakeholder, usernya, usernya itu siapa saja sih yang ada di sana? Yang pertama itu kan sudah jadi pusat perdagangan, toko-toko. Kemudian juga di sana ada pedagang kaki lima. Kemudian juga di sana ada, kalau di Jalan Stasiun itu ada juga becak, masih ada. Kemudian di luar itu ya masyarakat itu ada dua, masyarakat pengunjung yang datang ke Kota Kediri turun di stasiun, ada juga masyarakat asli Kota Kediri juga. Nah, komponen ini yang harus benar-benar nanti ada satu solusi yang tidak ada yang dirugikan. Konsepnya seperti itu. Kalaupun Pak Cevi, kan kalau kita bicara kantong parkir di Jalan Stasiun kan relatif kecil ya. Nanti untuk menampung ya membludaknya pengunjung maupun pembeli yang menggunakan Jalan Doho, apa memanfaatkan lahan penduduk barangkali untuk hal itu? Bisa jadi. Makanya nanti kan ada banyak sekali ke depan itu kan akan ada perubahan-perubahan ya. Perubahan itu tidak harus secara kebijakan, tapi bagaimana masyarakat juga bisa menangkap peluang. Kalaupun itu bisa terrealisasi secara koordinasi dengan pihak terkait sudah tersaving bagus ya? Ya, kalau ini kan masih konsep dulu perencanaannya. Ya, kita konsep dulu, kita lakukan studi dulu ya, visibility study. Nanti setelah itu baru skala kebutuhannya apa sih yang diperlukan, apakah kita nata pedestriannya dulu ya, termasuk juga PKL-nya, terus nanti kantong parkirnya seperti apa, itu nanti ke depan seperti itu harapannya ya. Apa yang nanti bisa dikemas terutama di Jalan Doho ya? Oke, pedestrian kita utamakan dulu, dan PAD yang harapannya bisa mendongkrak untuk pendapatan daerah di Kota Kediri. Planning ini melihat jangka waktu kapan sih kalau secara kacamata jenengan bisa terrealisasi untuk program ini? Dari beautifikasi supaya kelihatan cantik, terutama kayak kabel-kabel itu apakah harus ditaruh di bawah kan, seperti itu. Nanti mudah-mudahan ini nanti konsepnya bisa secara menyeluruh, nggak parsial. Terima kasih Bapak Cevi Ningsyudi selaku Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah atau Kepala Bapeda Pemerintah Kota Kediri. Harapannya apa yang sudah dicanangkan dari program menata Jalan Doho menjadi hal yang luar biasa, utamanya untuk khalayak. Satu utamanya meningkatkan kerukunan masyarakat kota, karena apapun Jalan Doho dan judul nanti dari masyarakat kota tahu utamanya. Tetap di mata publik, buka mata, suarakan fakta. Cabudi Arya, pamit dulu. Terima kasih waktunya. Ya, ketemu dengan hal yang luar biasa lagi Bapak. Solusi memang merupakan terobosan yang terbaik dalam menentukan sebuah masalah. Contohnya PK5 yang menjadi bahasan kita saat ini. Harapannya pemerintah Kota Kediri mampu menciptakan sebuah iklim yang luar biasa terhadap keberadaan PK5 utamanya di sentra Jalan Doho. Karena apapun, Jalan Doho merupakan denyut nadi perekonomian Kota Kediri yang menjadi magnet dari dulu bahkan hingga saat ini.
Kepemimpinan bukan hanya tentang membuat keuntungan, tetapi juga tentang menciptakan dampak positif di masyarakat. Saya Budi Arya di program Mata Publik, Buka Mata Suarakan Fakta. Jangan lupa simak terus setiap Senin pukul 4 sore hanya di JTV Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.